Oke, sebelum mulai ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru. Terus, nyalain juga loncengnya biar kalian dapat notifikasinya. Langsung aja kita bahas di sini tentang BPUM untuk tahun 2021, khususnya di bulan April ini, mengeluarkan tahap 2 dengan jumlah 1,2 juta. Yang asalnya itu di tahap pertama sebesar 2,4 juta rupiah. Nah, untuk syaratnya tersendiri masih sama, yaitu harus warga negara Indonesia, harus punya EKTP, nggak boleh yang pekerjaannya itu PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, itu nggak bisa, harus punya usaha mikro. Usaha mikronya itu ya mau dagang, mau apapun itu yang penting usaha mikro, itu syaratnya. Terus, bagi yang punya pinjaman, yang masih punya pinjaman ke Bank BRI, yaitu misalnya KUR, pokoknya masih memiliki pinjaman itu nggak bisa. Nah, jadi jelas ya, buat yang punya pinjaman itu belum bisa. Nah, jangan lupa juga kalian harus punya SKU, surat keterangan usaha ya. Nah, buat kalian yang misalnya masih bingung nih, cara buat SKU itu gimana, kalian cuma tinggal ke RT RW setempat, terus kalian cuma sampai desa buat bikin SKU itu udah jadi nggak ribet kok. Nah, buat caranya kita cek masih sama. Cara ceknya itu di link, nanti aku simpen linknya di deskripsi ya. Nah, di sini aku mau kasih tutorialnya gimana cara buat ceknya. Jadi kita mulai ya buat tutorialnya. Masuk di Google Chrome, kalian ketik eform.bri.co.id atau eformbri.co.id BPUM. Nah, di sini muncul tampilan kayak gini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada BPUM, cek data BPUM. Kita cek di sini, kita klik ya. BPUM. Nah, di sini terarahkan untuk memasukkan nomor KTP sama kode verifikasi. Kalian masukin nik kalian berapa. Nah, kita tulis dulu ya nik aku. Kemudian kita masukin kode verifikasinya. Kalau misalnya hurufnya itu ada huruf kapital ya berarti harus pakai kapital. Kalau misalnya kecil ya dimasukinnya yang kecil ya. Kemudian ada tampilan kayak gini nih, di keterangannya itu nomor EKTP aku tidak terdaftar sebagai penerima BPUM. Kita bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM. BRI hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur dan tidak melayani pendaftaran BPUM. Nah, perlu kalian ketahui memang pihak Bank BRI hanya menjadi penyalur. Nah, untuk contoh yang barusan itu untuk contoh yang tidak mendapatkan BPUM. Tetapi kalau misalnya kalian cek dalam keterangannya kalian mendapatkan bantuan BPUM, kalian bisa langsung hubungi atau kalian langsung datang ke Bank BRI-nya dan bertanya tentang pencairannya. Biasanya kalau misalnya belum punya ATM atau rekening pun, ATM-nya itu nanti bisa disusulkan mereka bikin karena mereka hanya sebagai penyalur. Jadi mereka akan membuatkan rekening banknya untuk pencairan kalian. Tapi kalau misalnya yang udah punya ATM, ya kalian paling cuman tinggal minta mereka buat nyalurin dari situ. Soalnya ATM-nya udah ada. Tapi saran dari aku buat kalian yang pengen jelas, ada beberapa pertanyaan yang memang kalian butuh pertanyaan yang jawabannya itu jelas, sejelas-jelasnya dari pihak bank.
ada baiknya kalian bertanya langsung kepada CS pihak bank tersebut. Soalnya ada kejadian, emang si suaminya masih punya kredit KUR di Bank BRI, tapi istrinya bisa dapat BPUM. Padahal kan memang dari pengajuan itu, kalau misalnya kita pinjam ke BRI, data suami istri itu ada, cuman entah emang dia rezekinya atau gimana, dia dapat, istrinya dapat. Nah, siapa tahu kalian sebagian orang yang dapat rezeki yang sama kayak si ibu itu. Jadi kalian nggak ada salahnya kalau pengen bertanya langsung ke pihak banknya. Jadi semangat terus ya buat kalian. Semoga kita punya rezeki dari manapun itu, yang penting berkah dan jangan saling bersirik-sirikan sama rezeki orang. Kalau ada penjelasan yang kurang, mohon maaf ya. Thanks for watching guys. Semoga kalian have fun ya barusan nontonnya.